Kehidupan di dunia seringkali digambarkan sebagai kampung yang fana, di mana kenikmatan di dalamnya tak kekal dengan durasi yang hanya sesaat. Sementara para ahli hikmah mengumpamakan dunia ini seperti mimpi orang yang tidur. Dunia dan segala penderitaan dan kenikmatannya hanyalah sekejap. Kemudian di penghujung jalan menanti hari-hari perhitungan dan kekekalan balasan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keselamatan bagi kita semua. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, pada saat manusia menemui kematiannya, maka ia pun terbangun dari tidurnya. Berdasarkan perkataan beliau tersebut, berarti kehidupan kita di dunia ini laksana sebuah mimpi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main saja. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jikalau mereka mengetahui. Dalam kenyataan sehari-hari, tidak sedikit manusia yang justru sangat serius dengan kehidupan dunia ini dan memandang kehidupan akhirat justru sebagai senda gurau dan hal yang remeh. Manusia sedemikian seriusnya ingin meraih kenikmatan dan keberhasilan dunia, seolah itu semua merupakan kenikmatan dan keberhasilan final dan hakiki. Mereka berusaha sekuat mungkin menghindar dari kegagalan, dan penderitaan dunia seolah itulah kegagalan dan penderitaan yang sejati. Padahal kehidupan di dunia telah Allah takdirkan bagi setiap manusia. Ada yang ia takdirkan menikmati mimpi menyenangkan di dunia. Ia menjadi orang yang kaya, terpandang, dipuja-puji banyak manusia, serba kecukupan, sehingga hidupnya selalu berlimpah. Sementara, ada pula orang yang ditakdirkan untuk mengalami mimpi buruk selama hidupnya di dunia. Ia menjadi orang miskin, serba kekurangan, terpinggirkan, terabaikan, bahkan teraniaya. Sedikit sekali manusia yang menyadari bahwa mimpi manapun yang dialaminya tidaklah menjadi persoalan penting, karena sudah pasti tidak ada manusia yang ingin menjalani kehidupan berupa mimpi buruk. Demikian pula sebaliknya, manusia mana yang akan menolak jika ditakdirkan Allah untuk menjalani kehidupan dalam bentuk mimpi indah. Tapi sebenarnya bagi seorang mukmin, ia harus sadar bahwa hal utama yang perlu difikirkan adalah bagaimana nasibnya saat Allah mencabut nyawanya nanti. Adapun jenis mimpi apa yang Allah takdirkan bagi dirinya hanyalah sebuah ujian untuk melihat jenis respon apa yang bakal ditampilkannya. Persis seperti ucapan Nabi Muhammad SAW, urusan orang beriman itu sungguh menakjubkan. Sesungguhnya urusannya itu semua baik, dan hal itu tidak dialami oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Karena bila ia mendapatkan karunia, ia bersyukur. Sedangkan ketika ia mendapatkan musibah atau mudarat, ia bersabar. Maka bersyukur dan bersabar itu sangat baik baginya. Alangkah bodohnya seseorang yang hidup di dunia dalam mimpi menyenangkan, namun ia lalai akan saat kematian. Sehingga saat ia bangun dari mimpinya, ia berada dalam kegelisahan dan penyesalan yang berkepanjangan. Apalagi orang yang hidup di dunia ini dan menjalani mimpi buruk. Lalu saat ia sadar terbangun dari mimpinya, menjalani kehidupannya di akhirat, ternyata keadaannya lebih buruk lagi, penuh penyesalan dan penderitaan abadi. Demikianlah keadaan orang-orang yang tidak beriman akan kehidupan akhirat. Mereka menyangka hidup hanya di dunia semata. Mereka telah tertipu oleh dunia. Sedangkan orang beriman sangat yakin dan selalu mempersiapkan dirinya menghadapi kehidupan sejati, yakni akhirat. Sebab mereka diberitahu oleh Allah bahwa akhirat itulah yang hendaknya didapatkan. Kehidupan dunia ini bukanlah alam yang sesungguhnya. Dunia ini adalah ilusi ataupun tipuan yang sangat kuat. Ia hanyalah mimpi, dan kehidupan sesungguhnya adalah alam dengan dimensi lebih tinggi. Ia adalah alam akhirat. Maka sahabat brilian semua, mari kita menyadari sebelum terbangun dari mimpi. Wallahu a'lam bishawab.